marhaban ya Ramadan. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa lagi dengan Anda dalam informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Alfian Khairur. Dukungan UNESA kepada Timnas U20, siapkan beasiswa pendidikan hingga S2 di UNESA. Peringatan Nuzulul Quran bersama Kiai Milenial Gus Miftah. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Pembatalan FIFA terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 berdampak signifikan pada berbagai lini, terutama pada para atlet muda yang cita-citanya tak sempat terwujud. Tak sedikit kekecewaan tampak memenuhi pemberitaan di berbagai media. Guna mengobati hati para pemain Timnas U20, UNESA berikan beasiswa pendidikan hingga S2 bagi mereka yang ingin melanjutkan akademiknya di UNESA. Salam olahraga, saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya. Di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, akan memberikan apresiasi pada anak muda yang sudah berjuang, melatih diri untuk meningkatkan skill, untuk kepentingan bangsa dan negara di bidang olahraga, utamanya adalah sepak bola. Tim U20, luar biasa perjuangannya, berlatih, tryout dari negara ke negara lain. Tujuannya adalah untuk membawa, mengangkat marwah bangsa Indonesia. Tapi karena suatu hal sehingga FIFA dalam hal ini telah memutuskan bahwa U20 tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang perlu direnungkan, bahkan kita jadi pembelajaran untuk kita ke depan. Kita harus mempersiapkan diri lagi baik terkait administrasi dan yang lain. Untuk itu, Universitas Negeri Surabaya yang unggulannya diantaranya adalah olahraga akan memberi apresiasi pada anak muda tim U20 yang tangguh dan luar biasa ini. Apabila para atlet sepak bola U20 ini ketika menginginkan untuk studi lanjut di perguruan tinggi, UNESA dengan senang hati menerima kalian semua. Kita akan beri beasiswa S1 sampai dengan S2. Mari silakan prodi apa yang diinginkan, kami akan membuka untuk anak-anak muda potensial yang sudah berjuang untuk nama bangsa dan negara. UNESA akan memberi apresiasi itu. Bahkan saudara-saudara kalian sudah ada di atau studi lanjut di UNESA. Di antaranya adalah yang memperoleh medali emas Olimpiade, Mbak Apriani, di bidang bulu tangkis. Kemudian ada juga Kapten Timnas Saudara, Mas Eri Irianto. Itu juga mahasiswa UNESA di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Untuk itu, monggo silakan UNESA beri apresiasi pada tim ini sampai S2. Jika nanti saudara berminat ingin menjadi tenaga akademis di bidang sepak bola, kami juga akan memberikan slot-slot untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tangguh, lebih giat lagi berlatih, karena event-event yang lain juga sedang menanti SEA Games, Asian Games, bahkan pada kejuaraan-kejuaraan yang lain. Salam olahraga, jaya untuk Indonesia maju. UNESA satu langkah di depan. Universitas Negeri Surabaya kembali gelar Grand Final ajang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres tahun 2023. Kegiatan yang diikuti oleh 20 mahasiswa dari seluruh fakultas di UNESA ini terbagi menjadi 4 kategori, yakni Sarjana Utama, Diploma Utama, Sarjana Muda, dan Diploma Muda.
Pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres merupakan ajang kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan untuk menjaring dan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa program sarjana dan diploma terbaik yang siap menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pilmapres terbagi menjadi 3 tingkatan seleksi, yakni tingkat perguruan tinggi, wilayah, hingga nasional. Pada 10 April 2023, Universitas Negeri Surabaya melaksanakan Grand Final Pilmapres 2023 dengan diikuti 20 peserta program sarjana dan diploma dari seluruh fakultas di UNESA. Para peserta terbagi ke dalam 4 kategori, yakni sarjana utama, sarjana muda, diploma utama, dan diploma muda. Untuk menjaring finalis terbaik dari setiap kategori, para finalis telah melalui beberapa tahap seleksi, dari tingkat prodi hingga fakultas, dengan menyiapkan portofolio prestasi akademik dan non-akademik, mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris dan tes wawasan kebangsaan. Inilah yang kita coba untuk lakukan inovasinya, yaitu selama menunggu proses level wilayah, itu nanti kita melakukan pembinaan secara intensif. Jadi mahasiswa yang diumumkan ini tadi itu kita bina dengan kita buat jadwal secara struktur supaya mereka terus melakukan latihan-latihan, mempersiapkan diri dan juga menambah prestasi yang lain. Sehingga pada saat tadi sudah saya sampaikan melalui sambutan, ada adik masa yang diumumkan pada hari ini tidak lantas berbangga, tetapi ini adalah titik awal harus bekerja keras. Karena ini awal baru akan betul-betul mengikuti pertandingan itu pada saat wilayah maupun nasional. Maju sebagai juara pertama dalam Pilmapres UNESA 2023, yakni kategori sarjana utama, Aga Data dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kategori sarjana muda, Kristina Septia Dewi dari S1 Ilmu Keolahragaan FIKK. Kategori diploma utama, Arzetia Fitri Alkarimah dari D4 Administrasi Negara. Dan kategori diploma muda, Noval Hanif Ramadan dari D4 Administrasi Negara. Yang pertama mungkin revisi KTI dan dikemas lagi lebih bagus, dan juga yang kedua poster juga akan nanti didesain ulang yang lebih bagus lagi. Yang ketiga mungkin menjadwalkan bimbingan dengan dosen pembimbing seperti itu. Yang pasti nggak nyangka, senang dan bersyukur walaupun ini tahap awal ya, seperti tadi dibilang, kita nggak stuck di sini. Sama sarjana utama juga kalau udah menang juara 1 bakal lanjut ke wilayah, dan itu harus lebih ekstra belajar lagi. Jadi kayak lebih belajar aja lah habis ini gitu. Usai menerima penghargaan sebagai juara Pilmapres tingkat perguruan tinggi, finalis dari kategori sarjana utama dan diploma utama akan menjalani pembinaan yang intensif untuk mempersiapkan diri bertanding di tingkat wilayah hingga nasional. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Gemar Ramadan 1444 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan UNESA gelar Khatmil Quran, Istighosah dan santunan anak yatim. Acara yang dilaksanakan pada 12 April 2023 di lobi Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan ini turut mengundang 500 anak yatim piatu di area Surabaya. Universitas Negeri Surabaya memperingati Nuzulul Quran dengan pembacaan Khatmil Quran, Istighosah dan berbagi bersama 500 anak yatim piatu. Rangkaian acara bertajuk Gemar Ramadan ini dihadiri oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP UNESA dan jajaran pimpinan selingkup UNESA. Wakil Rektor Bidang Hukum, Tata Laksanaan Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha, Dr. Bahtiar Saiful Bahri MPD, dalam sambutannya mewakili Rektor UNESA, menyampaikan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan yang rutin menggelar doa bersama di bulan suci Ramadan. Harapannya, lembaga dan sivitas akademika senantiasa menjaga tali silaturahmi dan memperkuat UNESA sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Selanjutnya, pada prosesi pemberian santunan dari UNESA kepada seluruh pengurus yayasan maupun panti asuhan, Ketua Dharma Wanita Persatuan UNESA, Dr. Anda Endah Purnamawati Nur Hasan MPD, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud berbagi rasa kepada sesama dan tetap saling membantu antar umat manusia. Harapannya ya semoga anak-anak yatim ini mengenal UNESA dan mereka punya semangat
punya keinginan untuk belajar sehingga nanti menjadi orang sukses, dan mudah-mudahan harapan saya mereka nanti ada yang kuliah di UNESA. Acara dilanjutkan dengan istighosah oleh Ketua Pondok Pesantren Panti Asuhan Yatim dan Sosial Al-Hasan, Kiai Haji Sailendra Hidayat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Yayasan Yatim Piatu sekitar kampus lebih mengenal UNESA dan mampu meningkatkan semangat adik-adik yatim piatu dalam melanjutkan pendidikan. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Fikri Fadli melaporkan. Memperingati Malam Nuzulul Quran, Universitas Negeri Surabaya hadirkan Kiai Milenial, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Dalam tausiah yang disampaikan, Gus Miftah menekankan pentingnya jalan dakwah bil medsos di era digital saat ini. Peringatan Malam Nuzulul Quran pada momen Ramadan 1444 Hijriah, Universitas Negeri Surabaya hadirkan Kiai Milenial, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Bertempat di lobi Rektorat UNESA pada 12 April 2023, acara ini dihadiri jajaran pimpinan UNESA dan para mahasiswa jalur prestasi keagamaan. Dalam tausiahnya, Gus Miftah menekankan pentingnya menebar kebaikan kepada sesama dengan cara yang santun dan menyenangkan sehingga mudah diterima. Selain itu, dalam menghadapi arus sosial media yang semakin pesat, dakwah bil medsos dapat menjadi solusi dalam menebar kebaikan dan sebagai jalan dakwah. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketata Laksanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha, Dr. Bakhtiar Saiful Bahri MPD, menyampaikan rasa syukurnya atas momen peringatan Nuzulul Quran yang dihadiri Gus Miftah. Alhamdulillah di tengah-tengah bulan Ramadan yang penuh barokah, dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, kita mendapat siraman rohani. Tidak hanya bumi yang dapat siraman hujan kemudian menjadi segar, kita semua jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa warga UNESA mendapat siraman rohani sehingga kita mendapat pencerahan yang luar biasa. Satu kata yang betul-betul menyentuh hati saya sebagai guru, yaitu jadi guru itu harus punya dua sisi, yaitu edukatif dan rekreatif. Selain materinya masuk, materinya dikuasai, tapi juga cara memasukkan materinya harus luar biasa. Harapannya, agenda rutin setiap bulan suci Ramadan ini terus dilaksanakan. Selain itu, untuk memperingati Malam Nuzulul Quran, tausiah oleh tokoh agama sangat diperlukan untuk membentuk karakter sivitas akademika UNESA. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Fikri Fadli melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alfian Hoirur, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap sehat, dan sampai jumpa.